Ini ayatnya panjang. Dari 86 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, 86. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Ya, jadi di sini dikatakan ini biasanya orang malas diingatkan sama Allah itu. Orang malas diingatkan sama Allah. Kalau seandainya kalian menyampaikan salam dengan satu salam, maka balaslah salam itu dengan yang paling baik. Kalau orang balas Assalamualaikum, jawab mantap. Nah, nanti ada warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ada wabarakatuh. Nah, berarti orang doakan satu, kita doakan tiga. Nah, pertama assalamualaikum, semoga kamu selamat. Dia jawab, semoga kamu juga selamat, semoga kamu juga dapat rahmat, semoga kamu juga dapat berkah. Jadi kata Allah Ta'ala, bukan Rasul, Allah Ta'ala mengatakan, kalau andai kata kalian mengucapkan salam, maka balaslah salam itu dengan yang terbaik di antara daripada salam yang diucapkan oleh orang yang pertama. Da'awurudduha, atau minimal kalian balas sama seperti yang dia baca. Minimal, kalau dia baca Assalamualaikum, jawabnya Waalaikumsalam. Tapi kalau dia bilang Assalamualaikum warahmatullah, kita jawab Waalaikumsalam. Nian bakhil. Nah, ya pelit nah. Nanti pelit. Karena orang membaca doa dua kali untuk kita. Doa pertama Assalamualaikum warahmatullah. Kita cuma Waalaikumsalam. Nian pelit. Nah, itu termasuk orang yang pelit. Tapi ya lepas kewajiban. Karena hukum menjawab salam hukumnya wajib. Mengucap salam hukumnya sunnah. Jadi kalau ramai begini, apa semuanya wajib? Tidak, satu saja lepas semua. Sama seperti sholat jenazah. Kalau ada yang meninggal, salah satu ibu yang dua orang saja atau satu orang saja yang mandikan, kafankan, kuburkan, sholatkan, berarti yang lain nggak kerja, tidak diancam dengan hukuman oleh Allah Ta'ala karena meninggalkan fardu kifayah. Begitu juga kalau kita diucapkan salam, ramai orang yang mendengar, satu yang jawab, yang lain tidak jawab, tidak berdosa. Tapi kalau semua tidak jawab, semuanya berdosa. Itu namanya fardu kifayah, hukum fardu kifayah. Jadi di sini, kalau kalian mendengar ada orang mengucapkan salam, balas dengan yang lebih baik daripadanya, atau minimal sama dengan yang dia sampaikan. Orang baca Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Assalamualaikum warahmatullahi, Waalaikumsalam warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Jawabnya? Berarti jawab dekat supaya kita sesuai dengan perintah Allah. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah Ta'ala selalu menghitung segala sesuatu tersebut. Apapun yang kita lakukan pasti dihitung oleh Allah. Enggak pernah Allah Ta'ala itu lalai, enggak pernah Allah Ta'ala itu lupa, enggak pernah Allah Ta'ala itu tengut. Nah, jadi apa yang kita balas, apa yang kita lakukan, balasan kebaikan adalah kebaikan. Allahu la ilaha illahu. Allah tiada Tuhan melainkan Dia. Allahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamah. Allah lah akan mengumpulkan kalian nanti dibangkitkan dari kubur, dikumpulkan pada hari kiamat, la raiba fihi, yang tidak ada ragu sedikit pun di dalam kebangkitan sesudah kematian. Allah kumpulkan kalian kembali sesudah kalian dikuburkan. Wa man asdaqa minallahi haditsa. Siapa yang lebih bisa kita percaya ucapannya? Siapa? Allah Ta'ala. Tidak ada lagi yang lebih kita bisa percaya kecuali Allah dan Rasulullah. Jadi kalau Allah mengatakan tidak ada keraguan nanti kelak bahwa kalian akan mati dan dikuburkan, kemudian dibangkitkan dari kubur, dikumpulkan, dihadapkan kepada Allah, la raiba, tidak ada lagi sedikit pun tidak ada keraguan. Karena kenapa? Tidak ada yang lebih bisa kita percaya ucapannya melainkan ucapan Allah. Firman Allah Ta'ala, "Fama lakum fil munafiqina fi'atain." Maka tidaklah ada pada kalian, pada dua orang kelompok daripada orang-orang munafik itu dua kelompok. Tidak ada dua kelompok pada orang munafik. Wallahu arkasahum bima kasabu. Aturiduna an tahdu man adallallah
wa may yudlilillahu falan tajid lahu sabila. Allah Ta'ala telah menolak mereka orang-orang munafik. Allah Ta'ala tidak menyukai orang munafik, maka orang munafik kelompok mereka ini ditolak oleh Allah Ta'ala, tidak diterima. Sebab apa? Sebab apa yang telah mereka usahakan selama hidupnya. Apa yang mereka kerjakan orang munafik? Minal kufri wal ma'asi, daripada kekufuran, keingkaran, tidak bersyukur kepada Allah, wal ma'asi, dan daripada segala perbuatan melawan Allah Ta'ala, maksiat. Karena dua perkara, kufur tidak bersyukur dan maksiat durhaka kepada Allah Ta'ala, maka orang-orang munafik ini pun tidak diterima oleh Allah Ta'ala kelak ketika mereka bangkit dari kubur. Aturiduna an tahdu man adallallah. Apakah engkau berkehendak, berkeinginan untuk memberikan petunjuk kepada orang yang Allah Ta'ala sesatkan? Apakah kalian ingin memberikan petunjuk kepada orang yang Allah Ta'ala telah sesatkan? Tidak bisa meskipun kalian ingin. Wa may yudlilillahu falan tajid lahu sabila. Siapa yang Allah Ta'ala sesatkan mereka, tidak akan pernah engkau dapatkan jalan untuk memberikan petunjuk kepada mereka. Waddu law takfuruna kama kafaru. Mereka bercita-cita, berangan-angan orang-orang munafik ini, kalaulah kalian kafir seperti mereka kafir. Mereka ingin kali agar kita yang telah mukminat ini sama seperti mereka, kufur kepada Allah Ta'ala, kufur kepada Rasulullah, beriman dengan keyakinan mereka orang-orang non-muslim. Mereka ingin sekali kita sama seperti mereka. Fatakununa sawa, agar kita orang mukmin sama seperti mereka agar kita orang mukmin sama seperti orang munafik. Mereka ingin sekali kita sama seperti mereka. Fala tattakhidhu minhum awliya, maka jangan pernah sekali-kali menjadikan orang-orang munafik itu sebagai apa? Sebagai wali kalian, sebagai pelindung-pelindung kalian. Nah, jangan sekali-kali menjadikan para orang-orang munafik sebagai pelindung-pelindung kalian, karena mereka mengharapkan kalian ini mengikuti jalan mereka, keyakinan mereka. Hatta yuhajiru fi sabilillah, baru boleh kalian jadikan orang-orang munafik dan kafir tersebut sebagai wali pelindung kalian kalau mereka telah hijrah, telah berpindah dari akidah yang tidak benar kepada akidah yang hak, yaitu akidah Islam. Kemudian fa in tawallaw waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Andai mereka berpaling dan berdiri ke atas apa yang mereka berada di atas mereka. Andai kata mereka berpaling, tidak mau mengikuti ajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka fahuduhum, ambillah mereka orang-orang munafik yang kalah dalam perang tersebut, jadikan mereka tawanan perang, tidak boleh dibunuh. Kalau mereka angkat tangan, angkat bendera putih, tidak boleh dibunuh, tidak boleh dibunuh, Ibu. Jadi orang Jepang dulu sampai ke Biren, mereka ada berapa kompi, masuklah ke Biren, sampai di Biren mereka serang penduduk masyarakat Aceh, banyak yang mati, banyak yang bunuh. Kemudian ada tentara-tentara Aceh, pasukan Aceh dari beberapa penjuru kota masuk, berkumpul, bersatu, sehingga kalahlah Jepang di saat itu. Begitu kalah, mereka keluar dari apa? Mereka keluar dari tempat persembunyian mereka sambil mengibarkan bendera putih. Tidak dibunuh sama orang Aceh. Kalau orang sudah menyerah, tidak dibunuh. Nah, tidak dibunuh sama orang Aceh. Ini sama seperti dalam perintah Allah. Kalau mereka tidak juga mau masuk Islam, tapi mereka berhenti berperang, menyerah mereka, maka ambillah mereka sebagai tawanan. Tangkap, penjarakan, jangan dibunuh. Waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Dan perangi mereka sekira kalian mendapatkan mereka. Kalau ada lawan-lawan dalam peperangan orang-orang non-muslim yang tetap mereka walaupun kondisi kalah, tetap mereka mau menyerang kita, silahkan kalian boleh membunuh mereka. Tapi kalau mereka berhenti menyerang dan menyerah, maka jadikan mereka sebagai tawanan. Jadi dalam Islam itu ada aturan, tidak semua musuh yang dalam peperangan itu dibunuh. Yang masih melawan boleh dibunuh, yang sudah menyerah tidak boleh dibunuh. Wala tattakhidhu minhum waliya. Jangan kalian jadikan di antara mereka
orang munafik dan orang kafir sebagai pelindung-pelindung kalian, wala nasira, dan juga jangan dijadikan sebagai penolong-penolong kalian. Illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Terkecuali orang-orang kafir atau munafik yang telah menyambung tali silaturahmi dengan orang-orang mukmin, yang ada di antara mereka satu kaum dengan kaum kita, ada perjanjian untuk genjatan senjata. Genjatan senjata. Sama seperti Aceh dengan RI, ada genjatan senjata. Mau Helsinki. Nah, kalau terjadi perang antara non-muslim dengan muslim, kemudian terjadi perdamaian, apa seterusnya? Di sini ada pengecualian. Tidak boleh lagi ada tawan menang. Tidak boleh ada tawan menawar. Tidak ada lagi cerita tawanan Kenapa? Karena telah terjadi gencatan senjata. Jadi dari pihak kafir yang tertawan harus dilepaskan, dari pihak orang mukmin yang tertawan juga harus dilepas. Kenapa? Karena sudah terjadi perdamaian. Jadi ini ahadatil amani lahum waliman wasala ilaihim, telah terjadi perjanjian dengan keamanan untuk mereka orang-orang non-muslim dan kepada orang yang telah sampai kepada mereka, sebagaimana yang telah berjanji oleh Nabi SAW kepada Hilal bin Uwaimir al-Aslami. Jadi Rasulullah telah menjanjikan kepada Hilal bin Uwaimir al-Aslami yaitu keamanan, meskipun dia dalam keadaan yaitu sebagai musuh di dalam perang. Tetapi karena kaumnya telah datang mengatakan mereka mengadakan gencatan senjata, perjanjian damai, maka ini Hilal bin Uwaimir ini kemudian dilepaskan, diselamatkan oleh Rasulullah, dibebaskan. Alladzina ja'ukum hasirat suduruhum an yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum. Orang-orang yang datang kepada kalian telah sempitlah dada mereka daripada berperang bersama kaum mereka, atau mereka pergi berperang dengan kaum mereka. Sambil menahan diri daripada memerangi kalian. Jadi ada dua kelompok. Yang pertama, ada kelompok dari orang kafir dan orang munafik yang tidak mau perang. Yang pertama ini ya. Berarti orang kafir, orang mukmin, misalkan orang Belanda, ya, kan datang menyerang Aceh ini kan. Tapi di kalangan mereka ada juga yang tidak mau perang. Maka mereka tidak datang ke Aceh. Ada juga kelompok terpaksa mereka ikut dalam pasukan perang, tetapi mereka ketika terjun ke lapangan mereka tidak mau bunuh orang-orang muslim. Mereka tidak mau menembak, mereka tidak mau menyerang orang-orang muslim. Ada juga seperti itu kondisinya. Fala tata'arradu ilaihim bi'akhdhin wala qatlin. Maka janganlah kalian menahan mereka dan jangan juga kalian membunuh mereka. Ini kan aturan dalam Islam ya. Kan bagus sekali, cantik kali aturan Islam. Dalam perang pun ada batas. Batasnya mana? Tidak semua orang kafir dibunuh, tidak semua orang munafik dibunuh. Yang mana yang tidak dibunuh? Pertama, orang kafir yang tidak ikut dalam kelompok Yang kedua, orang kafir yang ikut dalam perang tetapi jumpa dengan orang muslim, mereka nggak mau bunuh. Maka ketika mereka kalah, mereka ada yang selamat. Yang selamat ini yang tidak menumpahkan darah orang muslim, tidak menembak, tidak mengancam dengan senjata. Jangan tangkap dan jangan bunuh mereka. Jadi apa? Pulangkan saja. Dikembalikan. Jadi kan akhlak dalam Islam pun luar biasa ada ketika kita sedang dalam peperangan melawan orang-orang non-muslim. Ini kan enak, jadi cerita sama bapak-bapak, sebenarnya ngajarin bapak-bapak hari ini. Karena yang pergi perang bapak-bapak. Tapi nggak apa-apa, ibu-ibu nanti cerita sama bapak, nanti kalau pergi perang besok begini ceritanya ya. Ya, sama ibu-ibu, wanita-wanita jangan dibunuh, nenek-nenek, kakek-kakek tidak boleh dibunuh, anak-anak tidak boleh dibunuh, gereja tidak boleh dibom, tidak hancurkan. Sigano, tempat orang Yahudi tidak boleh dihancurkan. Vihara, pura, tidak boleh. Pokoknya tempat ibadah tidak boleh kita tebang pohon-pohon mereka, tidak boleh kita hancurkan rumah-rumah mereka, tidak boleh dibunuh pemuka agama mereka. Tambah lagi dengan ini, kalau mereka menyerang jangan dibunuh, tapi tawan saja. Kalau mereka masuk dalam kelompok, mereka tidak menyerang, pulangkan saja, jangan tawan dan jangan bunuh. Nah, kalau seandainya mereka ini sudah kalah, apa kalau kita nanti datang ke Belanda, kita serang Belanda, boleh nggak
kita bunuh mereka semua yang ada di Belanda? Kalau yang melawan boleh dibunuh, yang tidak melawan tidak boleh dibunuh. Nah, jadi ada aturannya dalam perang. Jelas kan dalam Islam? Nah. Dah. Walau sya'allahu lasallatahu 'alaikum falaqatalukum. Dan kalau seandainya Allah Ta'ala berkehendak memberikan kekuasaan mereka ke atas kalian, sungguh Allah Ta'ala akan membuat mereka berkuasa ke atas kalian dengan bahwa menguatkan oleh Allah akan hati-hati mereka. Dah, falaqatalukum, maka berperanglah kalian, maka pergilah kalian perangi mereka. Dah, fa ini atazalukum falam yuqatilukum. Fa ini atazalukum falam yuqatilukum. Andai kata mereka tidak berperang dengan kalian, mereka menghindar daripada memerangi kalian, maka jangan kalian perangi. Wa alqau ilaikumussalam, dan ucapkan kepada mereka salam. Artinya salam, udahlah, enggak usah perang lagi. Salam, damai saja. Damai saja. Kalau mereka sudah berhenti memerangi kita, maka jangan lagi perangi mereka. Dan ucapkan kepada mereka yaitu salam. Salam artinya damai. Fama ja'alallahu lakum 'alaihim sabila. Maka Allah tidaklah menjadikan untuk mereka jalan. Tidak diberikan kepada orang mukmin jalan untuk menawan atau membunuh mereka, karena mereka sudah angkat tangan, sudah ambil bendera putih, oh minta ampun, ditembak. Nah, itu berdosa. Berdosa. Orang sudah angkat tangan, 2 tangan nih. Dia sudah bendera udah minta ampun, udah menangis dia. Datang satu tentara orang Islam, sakit hati dia. Paman saya kalian tembak, apa salah paman saya? Dan sekarang saya balas mati. Nah, itu berdosa yang membunuh. Karena itu zalim, orang menyerah enggak boleh dibunuh. Kemudian wa ya'manu qaumahum fama ja'alallahu lakum 'alaihim sabila satajiduna akharina yuriduna an ya'manukum wa ya'manu qaumahum. Nanti kamu akan mendapati orang-orang yang lain yang mereka berkeinginan mengamankan oleh mereka akan kalian dengan menampakkan keimanan di sisi kalian. Nanti ini akan kalian dapati ada sebagian orang yang pura-pura beriman. Akan kalian hadapi sebagian tentara-tentara daripada orang-orang kafir atau munafik akan menyelamatkan diri dengan cara berpura-pura masuk agama Islam. Panglima, jenderal, komandan, saya menyerah. Saya mau masuk Islam. Kadang-kadang pura-pura. Nah, bagaimana itu hukumnya? Wa ya'manu qaumahum, dan mereka ingin mengamankan kaum mereka dengan kekufuran. Artinya mereka katakan, misalkan komandannya bilang, saya sebagai ketua, sebagai panglima, sebagai komandan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tujuannya untuk menyelamatkan pasukan mereka orang-orang kafir. Bagaimana? Kullama ruddu ila al-fitnah urkisu fiha fa in lam ta'zilukum walam yulku ilaikumus salam walam yakuffu aydiyahum fakhudhuhum wa qutuluhum haitsu sakiftumuhum wa ulaikum ja'alna lakum 'alaihim sultanan mubina. Jadi kalau seandainya mendapati orang-orang seperti itu, kalian akan dapati ada kelompok lain yang berkeinginan mengambil keamanan, mengambil jalan aman, menampakkan keimanan, dan mereka mengamankan kaum mereka dengan daripada kekufuran. Kullama ruddu ilal fitnah, mereka kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha. Setiap mereka kembali kepada fitnah kesyirikan, mereka akan jatuh lebih dalam lagi dalam kesyirikan tersebut. Maka jikalau seandainya mereka tidaklah, yaitu meninggalkan berperang daripada kalian, dan tidaklah mereka mau berdamai, walam yulku ilaikumussalam, dan tidaklah mereka ingin berdamai, walam yakufu aydiyahum, dan mereka tidak mau menahan tangan mereka daripada memerangi kalian, menembak kalian, fakhudhuhum bil asar, maka silakan kalian ambil, jadikan mereka sebagai tawanan, waqtuluhum, dan silakan kalian bunuh mereka kalau masih melawan, haitsu sakiftumuhum, dimanapun kalian berada menjumpai mereka. Jadi kalau seandainya mereka berpura-pura beriman,
ternyata di belakang mereka menyerang kita. Ketika mereka menyerang kita, maka di sini berlaku lagi bagi mereka itu hukum perang. Berlaku lagi bagi mereka hukum perang. Silakan tangkap kalau mereka kalah. Kalau dia masih melawan, boleh kalian bunuh dimanapun kalian menjumpai, yaitu tentara-tentara orang kafir yang masih mau menyerang. Dah, wa ulaikum ja'alna lakum 'alaihim sultanan mubina. Dan mereka lah kami jadikan untuk mereka itu sultanan mubina, yaitu dalil petunjuk yang jelas, yang nyata ke atas boleh membunuh mereka dan boleh menawan mereka orang-orang kafir. Jadi ini dalil yang kuat, yang nyata, yang menunjukkan kepada boleh membunuh orang kafir, boleh juga menawan orang kafir kalau mereka memerangi dan tidak mau berdamai. Nah, jadi intinya kalau orang kafir tidak menyerang kita dan tetap mau hidup damai dengan kita, boleh tidak dibunuh? Boleh tidak dibunuh? Nah, tidak boleh, Mak. Hah? Jadi tidak boleh. Makanya orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, orang-orang non-Islam hidup di tanah rencong, aman, damai, sentosa. Ya, tidak ada yang ganggu mereka karena dijamin oleh agama Islam, dipelihara mereka dalam agama Islam, dijaga, dilindungi mereka dalam agama Islam. Dah. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan. Dan tidak boleh orang mukmin membunuh orang mukmin illa khata'an, terkecuali salah dalam membunuh tanpa sengaja. Kalau ada orang mukmin dalam perang membunuh orang mukmin, haram besar, hukumnya berdosa besar. Tapi kalau ada orang mukmin membunuh orang mukmin tidak sengaja, itu tidak masalah. Saya belum sangka haji awak kafir, awak belade. Rupa haji dalam perangnya dipakai baje rap saban ngon baje tentara kafir. Jadi kenalah panah dari jauh. Jadi meninggal, berdosa tidak? Tidak berdosa karena tidak sengaja. Dah. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahli illa ayyasaddaqu. Lantas kalau seandainya ada orang beriman membunuh orang beriman tidak sengaja, apa hukumannya, Ibu? Ada enggak? Tidak sengaja bunuh. Boleh enggak? Ada hukuman enggak? Orang beriman membunuh orang beriman tersalah, khilaf, tidak sengaja. Ya, tidak sengaja. Ada hukuman, dosanya tidak ada, tetapi dia harus membayar denda. Tidak berdosa, membunuh orang mukmin tidak sengaja, tidak berdosa, tetapi ada apa dendanya? Membebaskan satu orang budak. Harus membebaskan satu orang budak satu orang budak yang beriman. Kalau tidak ada budak, diyatun musallama, harus membayar diat. Biaya yang diserahkan kepada ahlinya, ahli waris yang dibunuh, anaknya kah, istrinya kah, ayahnya kah, abangnya kah, adiknya kah, maka harus diberikan diat, yaitu denda harta yang harus ditebus atas pembunuhan terhadap saudara seiman. Illa ayasaddaqu, terkecuali ahli waris itu memberikan sedekah, artinya dia maafkan ke atas orang yang membunuh tanpa sengaja tersebut. Dan apa yang di sini? Yang dimaksud di sini, diat yang harus kita tebus di sini adalah seharga 100 ekor onta. Banyak sekali, Bu. 100 ekor onta. Bahwa diat yang dimaksud yang harus diserahkan ini adalah 100 ekor onta ditambah 100 ekor onta. Onta yang mana? Onta kan macam-macam. Atau kalau bukan 100 ekor onta, Ishruna binti Makhad, yaitu 20 ekor sapi binti Makhad, yaitu sapi yang sudah menyusui. 20 ekor sapi. Wa kadza banatu labud wa banu labud wa hikak wa jaza wa anna ala aqilatil qatil wa hum usbatuhu illa al aslu wal far'u muwazza'atun alaihim ala 3 sinina ala al ghani minhum nisfu dinar wal mutawassit rubu'u kullu sanna fa in lam yafu faman min baitil mal. Kalau tidak sanggup dia tutupi, maka baru diambil daripada kas negara, dari baitul mal.
Fa in ta'azzara fa'alal jani, maka andai kata dia uzur, maka diberikan tanggung jawab itu kepada si pelaku kriminal itu untuk menebusnya, baik dengan cara cash ataupun secara cicilan. Banyak kali 100 ekor onta ya. Kita bunuh orang di sini cuma bayar apa kita? Satu ekor kerbau banyak nasibnya. Waktu konflik dulu bayar cuma 3 juta. Ya kau ayah kan tapuh rumumi nah. Kan bukan sembarangan dalam hukum Islam nih mak ya. Mak itu hukum adat ya, bukan hukum Islam. Berarti udahlah nggak apa-apalah, dimaafkan saja. Ya. Cuma secara adat 1 ekor kerbau udah cukup. Gitu. Kalau mau ambil hukum Islam nggak sanggup 100 ekor. 100 ekor. Kalau kamu nggak mau tebus 100 ekor, silakan masuk penjara. Tapi nggak sengaja nggak sengaja. Tapi dalam Islam tetap hukumnya seperti ini. Makanya hati-hati. Bunuh orang Islam itu hati-hati. Ya kan, membunuh itu harus hati-hati. Ini ceritanya dalam perang. Kalau di luar perang bagaimana? Apalagi tidak dalam kondisi perang, kenapa kamu bunuh orang? Kalau dalam keadaan menabrak misalnya kan tabrak gitu. Itu tadi ceritanya sama. Ya? Sama, tidak sengaja. Tidak sengaja. Siapa yang membunuh orang mukmin tidak sengaja, maka dia tidaklah berdosa, tetapi dia harus memerdekakan satu orang mukmin. Kalau nggak ada lagi budak, maka dia harus memberikan diat, yaitu tebusan yang diserahkan kepada ahli waris. Ternyata di sini 100 ekor on. Kalau nggak sanggup, maafkan saja. Tapi hukum adat ada. Hukum adat apa? Misalkan ada kampung rawa apa? Ustaz, waktu konflik dulu Pemda Aceh ada ini bayar dia, tapi cuma 3 juta. 3 juta ya. Mungkin dilihat orang sanggup segitu mungkin ya. Ya, berarti hukum adat kembali lagi. Berarti istilahnya secara hukum syariat ahli waris memaafkan. Gitu. Tapi kalau dia maafkan mana? Tetap juga kena dosa di situ karena tidak tebus diat. Ya. Waktu konflik. Ya, 5 menit lagi, sedikit lagi Ibu ya. Fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minatin wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahli wa tahriru raqabatin mu'minatin. Ini banyak masalah hukum dalam membunuh di dalam peperangan. Maka jika adalah orang yang terbunuh daripada kaum musuh, yang terbunuh itu daripada kaum musuh, maka sedangkan dia beriman, dia orang beriman, ternyata dalam kaum kafir itu ada masuk di dalamnya orang Islam juga, dibunuh juga orang Islam, tapi dia masuk di dalam kaumnya orang kafir, maka tebusannya adalah membebaskan, yaitu 1 budak wanita ke atas orang yang membunuh sebagai kafarah, sebagai penebus kesalahannya. Dan tidak ada diat yang diserahkan kepada ahlinya karena mereka melawan gitu. Jadi kalau lawan kita ini orang kafir, ternyata yang kita bunuh di kalangan orang kafir itu orang Islam. Apakah kita ini bersalah? Tidak bersalah. Karena kita sangka dia orang kafir, tidak sengaja. Kalau tahu dia masuk dalam kelompok orang kafir, kalau tahu saya dia itu adalah orang Islam, nggak akan saya bunuh walaupun dia masuk dalam pasukan orang kafir. Tapi kita bunuh juga nggak sengaja. Nah, ketika dia meninggal dunia, maka harus kita bebaskan 1 orang budak sebagai kafarah penebus kesalahan, tapi tidak ada diat. Tidak ada diat di sini, tidak ada denda seperti tadi 100 ekor onta. Karena kenapa? Karena dia masuk dalam kelompok orang yang melawan kita orang Islam. Wa in kana al-maqtul min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Andai kata orang yang dibunuh itu masuk dalam kelompok kaum yang ada perjanjian damai, maka yang harus diberikan di sini adalah diat. Ya, harus membayar diat. Tidak perlu membebaskan 1 orang budak, tapi harus membayar diat yang diserahkan kepada ahlinya, yaitu 1/3 diat orang mukmin jika adalah dia itu Yahudi atau Nasrani, dan 2/3 daripada 10 jika adalah dia itu orang Majusi. Majusi. Jadi kalau kelompok orang yang kita bunuh itu yang kita bunuh orang Islam, tapi dia masuk dalam kelompok orang Yahudi atau orang Nasrani, orang Kristen.
kita membunuhnya, orang Islam yang masuk dalam kelompok mereka itu, maka diatnya adalah sepertiga daripada diatnya orang mukmin. Kalau tadi 100 ekor onta berarti sepertiga daripada 100 gitu. Tapi kalau seandainya dia masuk dalam kelompok orang Majusi yang menyembah api, maka kita membunuh orang muslim tidak sengaja yang masuk dalam pasukan orang Majusi yang menyembah api itu, yang kita keluarkan hanyalah diat, yaitu seperti 2/3. 2/3 daripada diatnya orang muslim yang 100 ekor onta tadi tersebut. Jadi beda ya. Kalau yang kita lawan adalah orang Islam, yang kita bunuh adalah orang Islam yang masuk dalam kelompok yang mengadakan perjanjian damai dengan kita. Dilihat lagi, kalau mereka Nasrani Yahudi, maka keluar adalah sepertiga daripada diat melawan orang kafir. Tapi kalau seandainya itu kelompok orang Majusi dan di dalamnya ada orang muslim yang ikut perang, kemudian orang muslim itu kita bunuh tidak sengaja, tidak wajib bayar kafarah, tapi hanya mengeluarkan diat. Diatnya apa? Diatnya adalah 2/3 daripada, yaitu diatnya orang muslim tadi tersebut yang kita bunuh tadi. Nah, ini masalah diat tebusan salah bunuh. Yang kita bunuh dalam perang bukan orang kafir, tapi orang muslim yang masuk dalam kelompok orang kafir. Cuak. Kenapa dia masuk dalam kelompok tersebut? Faman lam yajid fasiyahu syahraini mutatabi'aini. Saya tidak sanggup kalau harus tembus 100 ekor onta. Mana ada uang saya? Dia nggak mau maafkan saya. Maka puasalah 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Walam yadhkurillah ta'ala al-intiqal ila ta'am kazihar wa bi akhadha syafi fi asahi qawlihi. Taubatan minallahi sebagai bentuk taubat daripada Allah Ta'ala. Wa kana Allahu aliman hakima. Dan Allah Ta'ala maha tahu dengan makhluknya, lagi maha bijaksana terhadap apa yang dilakukan oleh para hamba. Apa yang mesti Allah berikan hukuman kepada hambanya. Allah Ta'ala maha bijaksana. Jadi kalau seandainya nggak sanggup tebus, bagaimana caranya? Puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi habis bunuh orang, jangan macam-macam. Kalau nggak sanggup bebaskan orang merdeka, budak tidak ada lagi, yaitu bayar 200 ekor onta. Kalau enggak ya berarti puasa 2 bulan berturut-turut gitu. Dan itu pun kalau dimaafkan oleh apa? Oleh ahli waris gitu. Ahli waris bilang, "Enggak, saya enggak terima. Saya enggak maafkan. Pokoknya ganti 100 ekor onta." Dia bilang, "Saya nggak sanggup, saya ini orang miskin. Kamu lihat saya kan pergi pagi pulang malam cuma bawa 50.000, 30.000. Mana ada sanggup 100 ekor onta?" Ya udahlah, saya maafkan. Kalau nggak maafkan bagaimana? Kalau dia nggak maafkan berarti dia tetap puasa 2 bulan berturut-turut. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima. Barang siapa yang membunuh orang mukmin secara sengaja dengan maksud hendak membunuhnya, maka balasannya adalah jahannam, kekal di dalam jahannam. Allah Ta'ala marah kepadanya dan Allah Ta'ala melaknatnya, menjauhkannya daripada kasih sayangnya, dan Allah janjikan untuknya azab yang sangat besar di dalam neraka. Nah, ini balasan kepada orang yang membunuh orang mukmin secara sengaja. Kalau tadi balasan kepada orang mukmin yang membunuh tidak sengaja, tetap harus memerdekakan budak atau dia menyembelih 100 ekor onta. Kalau dimaafkan, maka boleh dia kalau apa tadi dimaafkan ya. Ya. Kalau tidak dimaafkan ya terpaksa dia harus puasa, yaitu 2 bulan berturut-turut. Sedangkan balasan kepada orang yang membunuh secara sengaja, orang mukmin dibunuh secara sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan dalam ajaran Islam, jadi tidak salah apa-apa kok dibunuh, maka balasannya adalah itu neraka jahanam. Wallahu a'lam bissawab. Ya, tidak terkejar sampai 100 berapa tadi? 93. Kita padani sampai di sini, Mak. Pertanyaan boleh? Ya, silakan bertanya. Ya, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang perempuan kalau membaca Al-Quran jika didengar sama laki-laki, bagaimana hukumnya tuh?
Kalau sengaja didengarkan itu fitnah. Tapi kalau sengaja tidak sengaja didengar tidak masalah itu. Nah, kemudian belajar seperti ini didengar sama saya kan. Nah, bagusnya. Ibu mendengarkan dan saya mendengar. Hukumnya dalam ta'lim, hukumnya dalam studi. Ini sedang dalam menuntut ilmu. Kalau kita ada dalam ini Pak, misalkan ikut lomba di lomba kan, kayak musabaqah. Iya. Bagaimana hukumnya? Dalam musabaqah tilawatul Quran MTQ, andai kata ada seorang anak perempuan yang tampil, maka itu tidak masuk di dalam golongan fitnah karena dia tidak berniat untuk menimbulkan fitnah. Yang dia niatkan adalah tilawah Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah ibadah. Oh, merupakan syiar juga Ustaz. Iya. Kalau tidak MTU tidak akan membolehkan musabaqah tilawatil Quran yang tampil adalah perempuan wanita. Maka hukumnya boleh. Tidak masuk di dalam yaitu fitnah suara. Ya. Ada yang haus. Gitu. Kurang air. Soalnya biasanya sakit lah. Iya, saya pun kunci ada air dalam kelas ibu kan. Siapa yang Kunci haus? kelas dibawa sama ibu yang jaga kedai. Iya. Ya, ibu ada lagi yang lain sambil makan sambil minum. Kalau misalnya abis kita ini kan kue juga gitu kan sekarang. Ya, apa lagi? Ada kira-kira pertanyaan yang lagi yang apa aja boleh? Nggak mesti yang bicara tentang masalah perang tadi. Ada lagi yang lain? Sedikit Ustaz. Iya. Mengenai Dua dikit boleh juga. yang orang perempuan ini yang lagi halangan. Iya, iya. Masjid memang nggak boleh masuk. Ini sekarang kita memegang Al-Quran. Apakah ini pakai apa? Nggak langsung pakai alas. Bisa atau enggak Ustaz? Tidak boleh. Tidak boleh Tidak juga. boleh, termasuk di dalamnya adalah membawa atau memikul Al-Quran dalam keadaan kita berhadas besar. Haram hukumnya. Tidak boleh juga. waktu Tidak itu boleh ini juga. Pakai alas Tidak boleh juga. Kecuali melihat Al-Quran jatuh ke selokan, jatuh ke tanah. Tapi Nah, dengan niat menyelamatkan Al-Quran untuk bentuk takzim, menghargai, menghormati Al-Quran. Meskipun dalam keadaan kita berhadas besar, boleh diambil dalam keadaan tidak suci. Tapi kalau kita membawa Al-Quran secara sengaja, baik dengan tas, dipikul atau dengan lapis, itu tetap berdosa. Tetap berdosa itu. Sama saja. Kalau Al-Qurannya ada terjemah, bukan Al-Quran. Terjemah Al-Quran beda dengan Al-Quran. Ya, itu boleh dipegang. Tapi kalau dalam keadaan kita berhalangan, dalam keadaan kita berhadas besar, secara adab kurang adab. Ya, secara adab dia kurang adab gitu. Satu lagi Ustaz. Iya. Ini masalah pernikahan. Sekarang kan kita kalau kita ada pernikahan kan di masjid-masjid. Iya. Ini yang wanitanya lagi berhadas besar. Iya. Mana tuh dok? Ustaz kita masuk ke dalam masjid itu. Kalau yang menikah, Yang menikah. diteras saja. Hah? Diteras saja yang menikah. Sekarang kan Darah baru dalam keadaan berhadas besar. Haram hukumnya dia masuk di dalam masjid, maka dia harus kita letakkan di teras masjid. Selama teras masjid itu diniatkan bukan sebagai bagian dalam masjid. Nah, cuma teras saja boleh. Nah, pokoknya ke dalam masjid tidak boleh. iya. Ustaz. Lebih bagus lagi jangan di teras pun, di mobil saja. Ya udah, nggak usah di rumah aja lah Ustaz. Walhasil akhirnya linto aja yang berada dalam masjid ya. Nah, jadi sebenarnya itu hukumnya tidak boleh darah baru kalau dalam berhalangan dia masuk ke dalam meskipun untuk akad nikah. Ya. Gimana lagi? Kalau orang berhadas itu boleh nikah Ustaz. Nikah itu dibolehkan meskipun dalam hadas besar. Sah nikahnya meskipun dalam hadas besar. Ya. Yang tidak boleh berhubungan itu saja. Iya. Gimana lagi? Ada lagi yang lain, Mak? Ada lagi. Kalau kita berhadas semua membaca Yasin Quran boleh? Tapi Tidak boleh. Niatnya zikir boleh. Malah zikir. Iya. Sekarang begini, Mak. Kita membaca Yasin tidak jadi kebiasaan.
Kemudian berhaid atau kita nifas selama 40 hari. Rasanya lama kali saya nggak baca Yasin itu. Jadi kita ingin baca boleh, tapi dengan niat kita niatkan itu sebagai zikir, gitu, dengan niat berzikir. Tapi menyentuhnya haram. Ya, membukanya haram dengan tangan, menyentuhnya juga haram. Membaca Ya. membaca aja. Ya, membaca tapi bukan niat baca Al-Quran. Berzikir juga begitu. Membaca tapi niatnya zikir. Kalau di HP Ustaz, Ya, HP. Kalau sudah terbuka di situ ayat Al-Quran tanpa ada terjemah, haram hukumnya disentuh. ada terjemahan. Kalau ada Kalau terjemahannya boleh, nggak ada masalah. Cuma adabnya kurang. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran meskipun itu dia ada terjemahan, lebih kita menghormatinya adalah dengan cara kita jangan sentuh. Karena ada larangan menyentuh dalam keadaan tidak suci. Ya. Ada lagi yang lain? Saya rasa sudah cukup. Ya. Saya kembali lagi yang tentang dulu Ustaz. Misalnya kan nggak ikhlas tadi kan, misalnya ini kan. Tapi kalau misalnya ini kita belum ikhlaskan, tapi ketika orang itu udah meninggal baru kita ikhlaskan. Gimana tuh? Kembali lagi kepada ikhlas. Enggak, itulah kalau dia udah meninggal karena memang nggak sanggup, kita ikhlaskan. Kita juga nggak mau dia berdosa. Kalau enggak masih mengharap juga. Mengharap berarti masih tentang ya. Berarti ikhlas muqayyad. Ikhlasnya itu berkait. Ya Allah, selama dia masih mampu untuk dia lunaskan, saya belum ridho. Ya. Tapi kalau seandainya dia sudah tidak mampu, andai kata dia cacat, dia lumpuh, atau dia meninggal dunia, udahlah, saya nggak tuntut lagi di akhirat. Nah, jadi pahala untuk ibu. Tapi kalau ada gaji kecilnya mampu ya. Karena dia udah meninggal nggak dibayar. Itulah istrinya masih kayak Karena daripada uang kita nggak dibayar, kita nggak dapat pahala. Kita ikhlaskan saja. Iya. Uang nggak dibayar, pahala juga nggak dapat. Ya ada dongkol dalam hati, ibu kan? Ini banyak kasih harapan. Ya. Oke, kita tutup sampai di sini, ibu ya. Ada ibu bawa itu. Salawatnya yang biasa saya baca. Saya pun lupa bawaan. Udah baca salat biasa aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما نافعا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا cita-cita disampaikan peampun bantu dosa ibu bapa boleh saja sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu
shalli wa sallim wa barik ala alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu boleh aja yang lain-lain kalau ingin gabung dalam pengajian, insyaallah pintu terbuka. Jadi kalau nanti minggu depan mau dibuat pengajian di rumah pun boleh. Nah, mau di sini pun boleh. Kembalikan lagi kepada koordinator. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai habis mau puasa. kan mau udah tinggal dua kali lagi nih. Dua kali lagi Bu ya. Baru kan di sini aja dulu biar rame kan. Boleh. Nanti baru habis kita nanti. Boleh. Ibu. Ini Pintu Darul Fakih terbuka 24 jam karena gak ada pagar. pencet Selasa.